hips. Ya, Sekarang giliran kakak ipar. Minum. kakak ipar tidak kuat minum. Saya gantikan dia minum. Tidak boleh seperti itu. Siapa yang tidak tahu? Kak Chen terkenal tidak pernah mabuk. Kalau kau gantikan minum, tidak seru. Bagaimana kalau begini saja? Panggil si anjing kecil itu ke sini. Biar memeriahkan pesta kita. Begini saja, kakak ipar tidak perlu dihukum minum. Kak Yuchen, cepat telepon dong. Aku juga ingin lihat jadi penggemar kecilmu itu. Seperti apa rupanya? Kita agak penasaran. Halo. Halo Yuchen. Bar Mempesona. Segera ke sini dalam waktu 10 menit. Bar. Yuchen, hari ini adalah hari jadi hubungan kita ke-8. Aku memasak untukmu. Kue favoritmu. Yuchen. Mungkin. Yuchen menyiapkan kejutan untukku. Kakak Chen, apa aku tidak salah dengar? Sekarang jam sibuk pulang kerja. Dia Superwoman? Kau suruh dia terbang ke sini. Ayo kita taruhan. Kalau dia bisa datang dalam 10 menit, kalian bayar aku 2 juta masing-masing. Kalau kau bilang begitu, Aku terima taruhanmu. Aku taruh 5 juta. Dia tidak mungkin datang. Kau. Kakak Chen, hormat sungguh. Dasar penjilat kecil. Benar-benar siap dipanggil kapan saja. 10 menit, tepat 1 menit pun tidak terlambat. Jangan-jangan kamu lari ke sini? Kalau benar, kamu keren banget. Kak Chan, bagaimana bisa kamu latih dia sampai seperti ini? Cepat ajarin kami dong. Jangan banyak bicara. Bayaran. Apit sini, man. Aduh. Hanya bisa dibilang pesonaku terlalu besar. Didok kamu, coba kamu cerita. Buat kami semua kalah berapa banyak uang? jelaskan perkataanmu. Siapa yang kau sebut Dikdok? Kak Zoe, jangan marah. Kak Yuchen kalah main game denganku. Takut aku dihukum. Terpaksa memanggilmu keluar, tapi sekarang sudah tidak apa-apa. Cepat pulang ya. Meng Yuchen, apa maksudmu ini? Hanya bercanda kok. Ngapain serius-serius amat? Pulang naik taksi. Jangan sampai dikira orang lain. Aku sedang menyiksamu. Lucu ya? Ah, hari jadi 8 tahun pacaran kita. Pacarku dan teman-temannya Mempermalukanku bersama. Kalian pikir ini lucu? Cukup ya. Kok malah dikit? Tapi kamu cuma segini harganya. Siapa ceweknya sih? Siapa yang selingkuhan? Brother Chen, seru banget sih cara mainnya. Kakak Yuchen, cepat bilang ke mereka. Aku pacarmu yang asli. Sudah. Pacarku cuma satu, yaitu Hao Shan. Mulai sekarang siapa yang main-main sembarangan? Jangan salahin aku putus temenan. Kakak Chen dan kakak ipar kami, hubungannya baik-baik saja. Kamu si anjing peliharaan. Jangan sok ngadu domba di sini. Iya nih. Kakak ipar. Tunjukkan padanya. Meng Yuchen, kami tumbuh bersama sejak kecil. Berkencan selama 8 tahun. Tapi sejak Hao Shanshan muncul, segalanya berubah. Aku jadi anjing patuh yang tak dicintai. Aku lelah. Ye, apa bagusnya si Meng itu? Bertahun-tahun kau tak mau menikah. Ibu sungguh-sungguh memohon padamu. Temui sebentar Tuan Xiao. Ibu jamin padamu,
Dia pasti layak kau percayakan hidupmu. Tak perlu bertemu. Langsung menikah saja. Sayangku Nyi, akhirnya kau sadar juga. Tanggal 18 hari baik. Bagaimana kalau di hari itu kita adakan pernikahan? Tanggal 18. Awalnya hari tunanganku. Dengan Mang Yuchen. Baik, terserah ibu. Ironisnya. Chenga tidak mengejar sedikit? Perempuan marah. Sulit sekali untuk menghibur. Dia hanya salah satu penggemar saya yang tunduk. Kamu percaya atau tidak? Saya cukup telepon dan dia akan langsung kembali. Halo, pengguna yang Anda panggil sementara tidak dapat terhubung. Silakan coba lagi nanti. Hanya hadiah dari cincin saya. Hanya hadiah dari cincin saya, hanya sampah sisa yang saya tolak. Ini adalah saya, cincin yang dirancang khusus untuk Anda. Berlian di atasnya, semua saya pasang sendiri. Adalah cincin yang unik untuk Anda. Pakai cincin saya, seumur hidup ini akan menjadi orang saya. 8 tahun saya yang menyedihkan. Di balik itu hanya ejekan. Suyi, kamu harus bangun. 8 tahun memberi. Pada akhirnya hanya sebuah lelucon. Soyi, kamu harus bangun. Dia tidak pernah mencintai Anda. Sejak Hao Shanshan muncul, Kamu tidak mengizinkan rumah. untuk meletakkan foto kita lagi. Setelah ini, Kita tidak akan pernah mengambil foto lagi. Keluarga pasien? Dokter. Bagaimana pacarku? Apakah dia sudah bangun atau belum? Kecelakaan mobil pasien terlalu parah. Menyebabkan kerusakan ginjal yang parah. Perdarahan hebat. Sekarang harus segera dilakukan. Operasi transplantasi ginjal. Pakai milikku. Pakai milikku, dokter. aku akan pergi melakukan pencocokan sekarang. Tolonglah. Tolonglah, selamatkan dia. Apakah kamu tidak tahu diri? Mengapa kamu tidak mengangkat teleponku? Apakah masih perlu menjawab? Hanya canda kecil. Kamu membuat rumah begitu berantakan. Apa yang kamu bakar? Beberapa koran lama. Dibakar karena mengganggu tempat. Bukankah aku mengertimu? Kamu cuma ingin menarik perhatianku. Hari ini adalah ulang tahun ke-8 kita. Aku tidak lupa. Ini Buat kamu, hadiah ulang tahun ke-8-mu. Sebaiknya kamu belajar dari Shanshan. jadi lebih penurut. Jangan cari masalah setiap hari tanpa alasan. Kamu gila ya? Aku bisa membiarkanmu tinggal di sisiku. Itu sudah kehormatanmu. Jangan kurang ajar. Kita putus. Aku membiarkanmu bersama Hao Shanshan. Seperti yang kamu inginkan. Hari ini adalah aku dan Hao Shanshan. Hari peringatan 1 tahun kita bertemu. Mari kita rayakan sebagai teman. Ada apa? Lihatlah Hao Shanshan itu. Sangat pintar, manis, dan bijaksana. Kamu benar-benar aku manjakan. Dia tahu menjadi pihak ketiga tapi tetap melakukannya. Aku tidak bisa menirunya. Suyi. Kamu benar-benar tak masuk akal. Hao Shanshan itu menyumbangkan 1 ginjal untukku. Betapa baiknya gadis itu. Dengan kau mengatakan begitu tentangnya. Jangan kamu sendiri jahat. Lalu berpikir orang lain juga jahat. Apa yang kamu katakan? Dia memberitahumu? Bahwa dia yang menyebabkan. Saudara, hari ini adalah hari peringatan 8 tahun kita. Aku tak ingin bertengkar. Cepat ambil semua barang ini. Bersihkan untukku. Dan bangkai di luar sana yang bahkan anjing tak mau makan. Sudah 8 tahun. Tiap tahun selalu kue. Apa tidak ada yang baru? Tunggu dulu. Buka tanggal pas nanti. Ternyata bonus dari kalungnya.
Meng Yuchan. Kau memang sungguh royal. Tinggal 6 hari lagi. Aku bisa mengakhiri semua ini. Penerima yang dikembalikan. Sudah lama sekali. Kamu tidak memberiku senyuman seperti ini. Setelah kamu mengembalikan ginjal ini padaku, Kita tidak saling berhutang lagi. tidakkah kamu ingin melihat perjanjian apa ini? Bukankah hanya pengeluaran sehari-hari? Asalkan kamu tidak menyusahkan Shan-Shan. Habiskan sesukamu, tidak peduli padamu. Ternyata, Tanda tangan begitu cepat demi perempuan lain. Ya. Di mana cincin pertunangan yang kubelikan untukmu dulu? sudah kusimpan. Lagi pula belum bertunangan. Aku ingat. Bukankah kamu sangat menyukai cincin itu? Betapa aku menyukainya dulu. Sekarang sejijik itulah perasaanku. Sudahlah. Kalau tidak mau memakai, jangan dipakai. Aku tahu pasti kakak masih memikirkan aku. Ini imbalan untuk kakak. Sudahkah kamu tanya pada kakak Sui? Bagaimana ya kalau dia tidak mau? Iya. Tanggal 18. Perusahaan mengatur saya untuk pergi dinas ke luar negeri. Mungkin pesta pertunangan kita harus ditunda. Baik. Kebetulan saya juga ada urusan hari itu. Ada urusan apa? Lebih penting dari pertunangan kita. Halo. Halo, saya petugas yang bertanggung jawab untuk pesta pertunangan Anda. Kami menerima telepon dari tunangan Anda, mengganti nama Sui menjadi Hao Shan-Shan. Mengkonfirmasi khusus dengan Anda? Ya, ganti saja. Selain itu, Tolong bantu saya lagi. mempersiapkan upacara pertunangan pada tanggal 18. Lonasu, mulai merencanakan dari sekarang. Waktunya agak mepet. Tidak perlu direncanakan. Spesifikasi dan gaya sama persis dengan pesta pertunangan saja. Tempatkan di lantai atas pesta pertunangan. Nama pasangan pengantin Sui dan Xiao. Xiao Ze. Sui dan Xiao Ze. Uangnya akan saya transfer via WeChat nanti. Baik. Ada urusan apa? Yang lebih penting daripada pertunangan kita. Karena aku akan menikah pada hari itu. Tentu tidak bisa hadir. Pesta pertunangan kita. Aku akan menghadiri. Pernikahan seorang teman. Bagus sekali. Aku khawatir kau tidak mau. Pesta pertunangan akan kuberikan nanti. Asalkan kau patuh. Aku janji pasti akan bertunangan. Mang Yuchen. Kita berpacaran 8 tahun. Tak kusangka kau menipuku. Dengan cara seperti ini, Kau menginjak-injak ketulusanku. Mengganti pesta pertunangan? yang kusiapkan susah payah. Pernahkah kau pertimbangkan perasaanku? Kau akan menikah? Kamu akan menikah? Bukankah sudah kuberitahu? Pertunangan ditunda. Kenapa sekarang lihat gaun pengantin? Benar. Aku memang akan menikah. Hanya saja calon suamiku. Bukan kamu. Sooner or later harus dilihat juga. Nanti dilihat juga masih sempat. Sudahlah. Kalau kamu mau lihat, silakan saja. Kak Yushen, Apa kamu sudah datang? Aku sungguh merindukanmu. kalau kamu tidak segera datang, aku akan ke rumahmu mencari kamu. Yi, ada urusan di perusahaanku. Aku pergi dulu. Halo, siapa di sana? Iya. Aku calon suamimu, Xiao Ze. Ibu bilang, sudah janjian untuk mencoba gaun pengantin. Sekarang aku datang menjemputmu. Tidak usah repot. Kita sampai jumpa di toko gaun pengantin. Suara orang ini? Kenapa terdengar begitu familiar ya? Halo Nyonya, apakah Anda datang untuk mencoba gaun pengantin? Iya. Silakan ikut saya. Sui ya?
Sui, kamu malah membuntutiku. Antara kita, Bahkan kepercayaan sedikit ini tidak ada lagi. Aku tidak punya hobi membuntuti orang. Aku datang untuk mencoba gaun pengantin. Sedangkan kamu, bukannya harusnya di kantor sekarang. Kakak Sui, jangan salah paham. Khawatir padaku. Jadi menemani aku mencoba gaun pengantin. Sedangkan kamu membuntuti kakak Yuchen. Itu salahmu. Kamu seharusnya segera minta maaf pada kakak Yuchen. Ibuku hanya melahirkanku seorang. Ayahku juga tidak punya will di luar. Aku tak pernah terbiasa mengakui adik sembarangan. Panggilan kakakmu itu, Tak ku mau terima. Aku tidak bersalah. Aku juga tidak akan minta maaf. Sui, sudah cukup kamu berulah. Aku tidak menyangka kamu benar-benar mengikutiku sampai ke sini. Masih punya muka tidak? Tidak punya rasa malu sama sekali? ulangi sekali lagi. Aku tidak menguntitmu. Aku sudah reservasi sebelumnya. Tanya saja pada staf kalau tidak percaya. Anda Nyonya Sui, kan? Memang ada reservasi pagi tadi. Benar-benar tak kusangka. Kamu sampai bekerja sama dengan staf ini untuk menipuku. Sejak kapan kamu jadi seperti ini? Yang berubah itu kamu. Kalau kamu tidak percaya, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Aku masih perlu mencoba gaun pengantin. Tak akan mengganggu kalian lagi. Permisi, saya ingin mencoba model ini. Wah, selera Nyonya Su memang bagus. Ini pagi tadi baru tiba dari luar negeri. Dirancang oleh desainer internasional ternama Jenny, edisi terbatas. Sangat cocok dengan Anda. Coba yang ini saja. Kak Yuchen, Aku juga ingin mencoba yang itu. Baiklah. Asalkan kamu suka semua gaun pengantin di butik ini, silakan kamu coba semuanya. Hello. Gaun pengantin yang ini, tolong ambilkan satu untuk Shanshan juga. Maaf, gaun ini edisi terbatas global cuma satu-satunya. Berikan ini untuk Shanshan. Kamu cari yang lain saja. Atas dasar apa? Padahal aku yang memilihnya lebih dulu. Karena Shanshan menyukainya. Aku sudah menahanmu seharian. Kalau kamu terus bersikap tidak masuk akal begini, aku tidak akan bertunangan denganmu. Sejak kau menundanya. Kau tidak pernah mempertimbangkan Untuk menikahiku. Aku bantu kamu. Halo, apa kabar? Untuk upacara pertunangan tanggal 18, tolong batalkan untukku. Kenapa? Kenapa kamu begitu emosi? Masa tanggal 18? kamu ingin bertunangan dengan orang lain? Kenapa kau begitu bersemangat? Bukan berarti sampai tanggal 18. Kau akan bertunangan dengan orang lain. Sudah aku bilang. Aku sedang dinas ke luar negeri. Kurasa kau. Sampai kapan lagi kau mau berbohong? Cuma satu gaun pengantin ini. Kenapa tak kau serahkan saja pada Sansan? Lagi pula kita belum menikah sekarang. Nanti saja. Akan kutemanimu mencoba yang lebih bagus. Siapa bilang aku tidak mau menikah? Ini dipersiapkan khusus untuk pernikahanku. Kakak Sui, karena kau menyukainya. Gaun pengantin ini, kuserahkan saja untukmu. Usaha kerasmu mempersiapkan pesta pertunangan tak lain hanyalah untuk memperindah pernikahanku. Tapi tenang saja. usahamu tak akan sia-sia. Aku akan pergi mewakilimu. Pada akhirnya semua yang kau lakukan Akan menjadi milikku. Apa maksudmu? Beraninya kau memukul Sansan? Siapa berani menyentuh perempuanku? Apa kamu baik-baik saja? Kalau kamu berani mengganggu Yi lagi, aku akan mengusirmu keluar dari Jiangcheng. Kamu siapa? Ini urusanku dengan pacarku. Berani ikut campur? Kamu bahkan tak pantas mengetahui identitasku. Suya. Sekarang kami belum putus. Apa maksudmu ini? Kamu boleh membawa Wanita lain mencoba gaun pengantin. Mengapa aku tidak boleh? Kamu boleh mengajak. Wanita lain mencoba gaun pengantin. Mengapa aku tidak boleh? Tidak mungkin. Kamu sudah mencintaiku begitu lama. Sekarang kau sembarangan menikah dengan orang lain? Kamu juga tahu aku mencintaimu. Tapi kamu masih terus-menerus menginjak-injak perasaanku. Meng Yuchen, sejak kamu memilih Hao Shanshan, Pada saat itulah kita sudah selesai. Ayo kita pergi. Aku tidak mau melihat orang yang tidak penting. Baik. Sui pasti belum menikah. Dia pasti sengaja membuatku marah. Sengaja mencari seseorang. Pamer di hadapanku. Di sini, Selain aku, siapa lagi yang mungkin menikahinya? Ternyata selama ini ibuku ingin aku menikah secara dijodohkan. Calonnya ternyata kamu. Aku ingat waktu kecil dulu, aku selalu mengikuti dari belakangmu, memanggilmu kakak. Kamu masih ingat? Kuduga kamu lupa. Bagaimana tentang calon pasangan pernikahan ini? Sudah puas? Gaun pengantin sudah kusuruh staf. Antar ke rumahmu. Terima kasih. Maaf mempermalukanmu. Aku dan dia sudah tidak ada hubungan apapun. Tenang saja.
Setelah menikah, aku sama sekali tidak akan berhubungan lagi dengannya. Tenang. Takkan ku beri dia kesempatan itu. Halo, Suye. Kau pikir dengan begini, Yuchen akan berubah pikiran? Jangan bermimpi. Tahu kenapa kamu kalah? Dia bilang, paling benci penampilanmu di ranjang. Harusnya tak bisa kau bayangkan. Betapa bahagianya dia denganku barusan. Siapa yang bikin Yi marah? Tidak apa. Nantinya tidak akan lagi untuk orang yang tak pantas ini marah. Mang Yuchen, saat kamu melihat ini, aku sudah menikah dengan orang lain. Tapi ini utangmu padaku. Kamu membuat pipi Shanshan bengkak. Aku harus tinggal menemani dia. Kamu merenungkan kesalahanmu di rumah, perbuatanmu hari ini. Setelah selesai merenung, aku ingin kamu meminta maaf langsung ke Shanshan. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Kakak Yuchen? Aduh, sakit sekali. Mang Yuchen. Tak ada masa depan untuk kita. Mulai hari ini dan seterusnya. Kita tidak ada hubungan apapun lagi. Datang, datang. Semuanya bersiap. Kok kamu yang datang? Mana kakak Ipa? Nah, bukannya ini si anak penjilat Chenge berani juga datang ke acara tunangan. Kamu memang tidak tahu malu. Iya, Cengga itu levelnya terlalu tinggi untukmu. Dia sudah punya pacar. Masih terus ngejrekin. Malu nggak sih kamu? Maaf. Aku datang untuk menikah. Minggir, permisi. Beraninya kamu. Kamu cuma seperti anjing? Yang Cengga panggil semaunya. Usir semaunya. Masih bisa aja sombong. Dengar ya, selama kami ada di sini, kami tidak akan izinkan kamu mengacaukan acara tunangan Chenge. Cepat, telepon Chenge. Aku ulangi. Aku datang untuk menikah. Mempelai prianya juga bukan Mang Yuchen. Jangan sok jaim sendiri. Perkataanmu mana ada yang percaya? Kau sudah menjilat Kak Chen kami selama 8 tahun. Mana mungkin menikah dengan orang lain? Tunggu sampai Kak Chen kami datang. Kau akan kuhukum. Kau benar-benar tak tahu malu. Sengaja berpakaian seperti ini ke sini. Buat malu aku, ya? Aku heran kenapa kau langsung setuju begitu cepat. Ternyata menjebak aku di sini. Ingin aku menikah denganmu? Mimpi engkau. Kak Yuchen, hari ini kan acara tunanganku. Kenapa dia ada di sini? Bahkan berpakaian seperti ini. Bikin aku malu di depan semua orang. Suyi, cepat sekarang juga. Ganti bajumu. Atau aku tak segan-segan lagi. Aku datang untuk menikah. Dan mempelai prianya bukan kau. Sifatmu yang sok jaim itu benar-benar menggelikan. Apa maksudmu? Tolong buka matamu lebar-lebar. Lihat dengan jelas. Aku akan menikah. Aku akan menikah. Suyi, Kamu sengaja ya? Hanya ingin menghancurkan pesta pertunangan kita. Menghancurkan pestamu sendiri. Sudahkah kamu mendengar? Apa yang kamu ucapin? Kamu bilang akan keluar negeri untuk urusan bisnis? Tidak bisa bertunangan denganku. Lalu kenapa sekarang? Kau malah bertunangan dengan Hao Shanshan? Omong kosong apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang bertunangan dengan siapa? Siapa yang menikahi siapa? Sepertinya Kak Yuchen bertunangan dengan Suyi, tapi tiba-tiba diganti menjadi Shanshan. Pantas saja dia mengamuk di sini. Siapa yang tahan ini? Kak Yuchen, teman-teman kita sudah semua datang. Cepat masuk ke dalam. Dia di sini Hanya sengaja memainkan drama untukmu. Ingin membuat kita malu. Suyi, aku meremehkanmu. Tak kusangka demi meraihku kembali, kau berusaha sekeras ini. Tapi sikapmu sekarang sungguh menjijikkan. Percaya atau tidak, aku datang hari ini untuk menikah. Hadirin sekalian. Persiapan pernikahan agak terburu-buru. Undangan belum sempat dikirim. Acara tunangan Mang Yuchen di lantai 8. Upacara pernikahanku di lantai 9. Selamat datang. Menyaksikan pernikahanku. Sekarang kamu bagi. Katanya di lantai atas ada pernikahan orang terkaya Jiang Cheng. Suyi ini sangat beruntung. Bisa menikahi Xiao Ze. Aku dengar si Xiaoze itu punya cinta sejati dalam hatinya. Hingga tak pernah menikah. Jangan-jangan Suyi. bisa jadi. Lagi pula keluarga Su dan Xiao bersahabat lama. Perjodohan ini peristiwa besar di Jiangcheng.
banyak tokoh ternama Jiang Cheng akan hadir. Bisa dilihat keluarga Xiao Sangat menganggap penting pernikahan ini. Apa dia serius? Masa mungkin? Ini semua hanya sandiwaranya. Kalau kau percaya, baru berarti kau masuk perangkapnya. Banyak orang di bawah sedang memperhatikan. Hari ini kau harus tunjukkan yang terbaik. Shanshan, aku harus naik ke atas untuk melihat. Kalau tidak, aku tidak tenang. Tidak boleh. Kalau kau pergi, tinggalkan aku sendirian di sini. Bagaimana nanti? Kumohon padamu, tunggu sampai acara pertunangan selesai. Boleh. Tidak. Kalau tunggu setelah pertunangan, sudah terlambat. Meng Yuchen, kau berhenti! Berhenti! Kau memang berani! Ternyata ini akal-akalanmu lagi. Cuma mau menarik perhatianku saja. Kak Yuchen, bukan bohong kan? Ini semua taktiknya. Orang-orang di bawah masih menunggu. Kamu ikut aku pulang dulu. Kita lanjutkan acara pertunangannya. Boleh ya. Dia berani memperdaya aku seperti ini. Aku tidak akan biarkan begitu saja. Sui, ini yang kamu bilang tempat resepsi pernikahan? Sengaja dibuat persis sama dengan punyaku. Kamu sengaja berbuat seperti ini? Hanya untuk membalas dendam padaku? Bukan begitu? Kamu terlalu berandai-andai. Aku cuma tidak sempat mempersiapkan. Jadi kutiru saja. Lagi pula, pesta pertunangan ini sepenuhnya aku seorang diri. Bersusah payah mempersiapkannya. Kamu ada ikut menyumbang apapun juga? Kamu pikir kamu berhak mencela aku? Aku tahu. Aku mengganti nama yang diundang dalam pertunangan ini menjadi Hao Shanshan. Memang salahku. Tapi Hanya karena hal kecil ini, kamu buat masalah ini. Perasaan 8 tahunku di hatimu sama sekali tidak penting. Hal kecil? Kamu meninggalkan pacarmu sendiri. Lalu bertunangan dengan orang lain itu hal kecil? Lalu apa yang besar di hatimu? Urusanmu dengan Hao Shanshan. Aku tidak tertarik. Juga tidak mau tahu. Sui, kamu benar-benar tidak masuk akal. Sudah berapa kali aku bilang padamu, Hao Shanshan hanya teman baikku. Sedangkan kamu, hari ini sengaja berpakaian seperti ini. Buat masalah begini, memalukan aku dan Shanshan. Di depan umum. Hari ini kamu harus minta maaf pada Shanshan. Apa? Aku minta maaf padanya? Kalau tidak, masalah yang kamu buat hari ini sama sekali mencuri perhatian dariku. Kalau kamu tidak mau minta maaf, baik. Jangan berharap aku akan menikah denganmu. Cukup! Aku sudah bosan mendengar hal seperti itu. Mau nikah sama siapa? Terserah kamu. Itu urusanmu, bukan aku. Pernikahan akan segera dimulai. Aku tidak ingin tunanganku salah paham. Tolong pergi. Suye, sampai sekarang kamu masih sok keras kepala. Bagaimana dengan tunanganmu? Di mana dia? Kurasa dia kabur tiba-tiba. Kalau kamu tidak ikut aku pulang sekarang, jangan sampai nanti ditertawakan orang, lalu merengek memohon padaku. Dari mana kepercayaan dirimu itu? Kita sudah putus. Aku menikah dengan siapa? Bukan urusanmu. Terus dipaksakan juga sudah tidak pantas lagi. Wah, kamu buat keributan besar hari ini, bahkan di jamuan pertunanganku. Mengadakan resepsi pernikahan. Bukankah hanya untuk merebutku kembali? Minta maaflah pada Hao Shanshan. Aku bisa memaafkan semua perbuatanmu. Ini bukan anak keluarga Mang yang menyebalkan itu. Kalau kamu datang untuk menghadiri pernikahan gigi kami, kami menyambut. Tapi kalau mau buat onar, jangan salahkan kami nanti. Paman, Bibi, kenapa kalian di sini? Apa mungkin kamu benar-benar akan menikah? Apa maksudmu, benar atau tidak? Ini pernikahan Gigi. Mana mungkin kami bohongi kamu? Jangan-jangan kalau Gigi meninggalkanmu, tidak ada yang mau menikahinya lagi? Paman, aku tidak bermaksud begitu. Aku dan Gigi baru saja bertengkar sedikit. Tapi Paman tenang saja. Besok aku pasti akan mengadakan acara pertunangan. Tidak mungkin. Gigi menikah hari ini juga. Gigi sudah bertahun-tahun mengikuti kamu. Betapa banyak penderitaannya. Sekarang dia akhirnya melupakanmu dan memilih jodoh yang baik. Ih, sudah melangkah maju. Kamu juga harus menyadari kenyataan. Kamu lihat sendiri kan? Aku tidak perlu membohongimu. Kalau kamu pergi sekarang untuk bertunangan, masih ada waktu. Cepat pergi. Susu. Aku akui, belakangan ini aku memang mengabaikanmu. Tapi kamu nggak perlu menyertakan mama papa. Buat bohongi aku bersama-sama kan? Sungguh tidak bisa dimengerti. Perjanjian pernikahan kita dari keluarga Su dan Xiao yang sudah dijanjikan sejak kecil. Ditetapkan sejak generasi sebelumnya. Karena Susu mati-matian mencintaimu. Hubungan pernikahan tidak pernah terjadi. Apa kamu pikir kita perlu menjadikan pernikahan sebagai bahan lelucon? Janji pernikahan masa kecil. Aku sudah bersama kamu 8 tahun. Kok bisa nggak tahu? Kamu punya janji nikah ginian sih. Aku malas berdebat sama kamu. Apapun ada perjanjian pernikahan atau enggak. Aku sudah tidak mencintaimu lagi. Yang kamu cintai juga bukan aku. Jangan terus mengganggu aku. Bukankah aku kabur dari perjamuan pertunangan? Sudah cukup buktikan cintaku padamu. Di mana kamu menaruh perasaan kita selama 8 tahun? Meng Yuchen, Sebenarnya kamu ini siapa? mengkhianati hubungan ini. Kau tak pernah punya niat untuk menikahiku. Sikapmu sekarang ini, Untuk siapa kau berpura-pura? Hubunganku dengan Hao Shanshan bersih. Sama sekali tak ada apa-apa. Bahkan jika kau cemburu,
Tak seharusnya bersikap tak masuk akal di tempat umum. Membuatku malu. Mang Yuchen, apa maksudmu? Kau jelas-jelas berjanji akan menikahiku. Sekarang demi wanita ini, kau ingin memutus hubungan denganku? Jangan-jangan pria ini main dua hati. Kecolongan? Diam kau. Hari ini kau sudah cukup membuat keributan. Sudah cukup lama berpura-pura. Asal kau ikut pulang bersamaku sekarang, aku bisa memaafkan semua yang telah kau lakukan. Ikut pulang bersamamu? Pernah tanya pendapatku. Maaf aku terlambat. Kamu tidak apa-apa. Tunanganmu ini sangat hebat. Urusanku dengan pacarku. Bukan urusanmu untuk ikut campur. Perkenalkan, ini tunanganku. Apa yang kamu bercanda lagi? Cari aktor untuk mendukung aktingmu. Tapi aktingmu sangat buruk. Jangan mempermalukan diri lagi, oke? Aku tidak sepertimu. Cinta ya cinta. Tidak cinta ya tidak. Sudah jelas putus. Dan yang tidak berani menghadapinya. Aku tidak setuju. Kita tidak dianggap putus. Coba tanya seluruh Jiangcheng. Siapa yang tidak tahu? Kita sudah bersama 8 tahun. Kamu hanya akan menikahiku. Bisakah kamu berhenti membuat masalah? Sampai sekarang, Masih menganggap aku yang cari masalah? Benar-benar tidak bisa diselamatkan. aku sudah menemukan yang bisa menemani seiring jalan. Yang hidup. Aku harap kamu. Tidak akan muncul lagi di hadapanku. Suyi, aku benar-benar meremehkanmu. Untuk membuatku marah, kau benar-benar bisa melakukan apa saja. Aku tidak peduli apa yang kau pikir. Aku ulangi sekali lagi. Aku akan menikah. Sudah jelas dengar. Apa kamu tidak akan berhenti? Aku dan Shanshan cuma main-main saja. Hanya untuk masalah kecil begini, kau mau menikah dengan pria lain. Sekarang aku antar kamu pulang. Yi bilang dia tidak ingin bertemu kamu lagi. Kalau kau sentuh dia sekali lagi, Aku akan memotong tanganmu. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Semua yang dilakukannya adalah untuk membalas dendam padamu. Tidakkah kau melihatnya? Hanya aku yang benar-benar mencintaimu tulus dan sepenuh hati. Diam kau! Terus ribut saja. Biar orang lain menertawakanmu. Pernikahanku segera dimulai. Silakan kalian pergi. Perasaan kami 8 tahun. Aku tak percaya kau bisa melupakan begitu saja. 8 tahun perasaan. Ku hanya memberi makan anjing. Di bawah pohon sakura, siapapun yang berdiri di sana tampak cantik. Cintaku pada siapapun membara. Aku cukup baik. Bukan kau yang baik. Sekarang aku ingin menghabiskan sisa hidup bersama. Dengan dia. Baru berapa hari kau mengenalnya? Langsung menikah dengannya. Apa kau mengerti dia? Aku tidak setuju. Aku menikah dengan siapa? Tak perlu persetujuanmu. Meski kami baru kenal 3 hari, tapi aku yakin dia cukup mencintaiku. Dialah pendamping seumur hidupku. Berani menikah dengannya hanya dalam 3 hari? Apa orang tuamu memaksamu? Aku akan bawa pergi kau sekarang. Setuju? Tak ada yang memaksaku. Aku dengan sukarela menikah dengannya. Bisakah kau sadar sedikit? Kau menikah dengannya. Kau takkan bahagia. Apa dia layak kau percayakan seumur hidup? Bahkan jika sekarang kami belum saling mengenal baik. Di masa depan, banyak waktu untuk saling memahami pelan-pelan. Lagi pula, lama kami saling mengenal, belum tentu lebih singkat darimu. Apa? sejak kecil kami sudah bertetangga, bahkan punya perkenalan masa kecil. Kalau saja dia tidak pindah waktu itu. Dan bertemu denganmu, kau sama sekali takkan punya kesempatan. Dia tak layak. Lalu apa kau sendiri layak? Aku danmu pacaran 8 tahun. Berapa lama kau kenal Hao Shanshan? Bukankah kau juga memberikan semua cintamu padanya? Iya. Sudah berapa kali kukatakan padamu, aku bersama Hao Shanshan hanya untuk membalas budi. Dia telah menyelamatkan hidupku dengan mendonorkan ginjalnya. Kau bahkan mau bersikap konyol soal ini. Itu donasinya. Kalau begitu, beranikah dia menunjukkan Bukti donasi itu. Dokter sendiri yang bilang. Meski kau tak percaya padaku. Harusnya kau percaya pada dokter. Cukup. Setidaknya Shanshan sudah menyumbangkan 1 ginjalnya untukku. Sedangkan kau, Suyi. Apa yang bisa kau lakukan selain berulah? Kau tidak merasa bersalah mengucapkan ini? Saat Yi kecelakaan, kau dan kawan baikmu mengejaknya bersama. Kue yang disiapkan Yi untukmu, kau malah menolaknya. Yi siang malam mempersiapkan pesta pertunangan, tapi kau malah bertunangan dengan orang lain. Pernahkah kau mempertimbangkan Perasaan Yi? Sudahkah kau beri dia cukup rasa hormat dan cinta? Sekarang kau menyesal? Ku katakan padamu. Kau mengarang. Berdasarkan apa kau berhak menyalahkanku? Kau cuma seorang pemain bayaran? Yang dia sewa. Sungguh aku dan Shanshan tidak seperti yang kau bayangkan. Bisakah kau berhenti menyebutnya lagi? Apapun yang dia katakan, kau percaya? Tidakkah matamu bisa melihat? Tidakkah hatimu bisa merasakan? Kau yakin? Ginjalmu dia yang mendonorkan?
Apa? Ginjalmu sama sekali bukan... Suyi. Bagaimana bisa kau begitu jahat? Kau tahu betul. Aku dan kakak Yuchen saling mencintai. Sengaja berpura-pura seperti ini. Saat acara pertunangan. Sekarang Yuchen membatalkan pertunangan. Kau puas? Masih kurang kacau kah segalanya bagimu? Sekarang juga pergi dari sini. Kak Yuchen. Aku hamil. Apa? Aku hamil. Benarkah kau tak peduli padaku lagi? Bahkan demi anak kita. Ikutlah aku ke lantai bawah sekarang. Kita selesaikan upacara pertunangan, setuju? Kumohon padamu. Jika kau berani membohongiku, Bagaimana mungkin aku menipumu? Awalnya ingin memberimu kejutan. Tapi kau malah meninggalkanku. Untuk wanita ini. Kalau dia sudah hamil, maka tak perlu lagi. Kau terus-menerus menggantungkan diri. Mulai saat ini, Kita berpisah jalan. Masing-masing jalani hidup sendiri. Saling tidak mengganggu. Itu bukan anakku. Aku langsung bawa kau pergi. Berani-beraninya kau pukul gua. Gua bakal bikin kau tak bisa hidup di Changcheng. Seumur hidupku, baru pertama kali dengar kata-kata si enak jidat begini. Kau cari mati ya? Berani ganggu Tuan Xiao Jiangcheng. Apa? Yi. Apa kau tahu bagaimana sifatnya? Kerajaan bisnisnya yang sekarang dibangun dengan mengorbankan orang lain. Untuk naik ke atas. Aku benar-benar tidak mengizinkan kau bersama orang seperti itu. melihat seseorang tidak bisa bergantung pada rumor, melainkan harus dengan hati. Urusanku tidak ada hubungannya denganmu. Kuharap kau dan Hao Shanshan hidup bersama sampai rambut memutih. Cepat dikaruniai anak. Percayalah padaku. Aku benar-benar tidak tahu tentang masalah anak. Ini kan anak kita. Kau pernah bilang akan memberikan rumah untuk anak kita. Sudah lupa? Diam kau! Bawa mereka pergi. Kalau kulihat lagi, kau muncul di hadapanku dan istriku. aku tidak bisa memastikan. Kau bisa pergi hidup-hidup? Tidak menakutimu, kan? Ini hukuman yang mereka layak dapat. Lagi pula. Kamu ini hanya kelihatannya kejam di luar. Tapi sebenarnya hatinya baik. Sudah waktunya acara utama. Pernikahan dimulai. Apakah Anda bersedia menikahi Tuan Xiaoze? Baik dalam kekayaan maupun kemiskinan. Aku mau. Tuan Xiaoze, apakah Anda bersedia? Aku mau. And I said, Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll be waiting. All there's left to do is run. You'll be the prince and I'll be the princess. It's a love story, baby, just say yeah. Buka pintu, Yi. Beng Yuchen. Dia sudah menikah. Sadarlah. Pas mengempeng kau beritahu Yi tentang kehamilanmu. Kalau bukan karena kamu, Yi tak mungkin meninggalkanku. Lagi pula, kenapa kamu bisa hamil? Apa kau banyak memaksaku untuk menikahimu? Ceritahu, jangan bermimpi. Apa katamu? Dia darah dagingmu sendiri. Hanya anak Yi yang jadi darah dagingku. Anak ini harus digugurkan. Sui sudah menikah. Kau demi dia mau menggugurkan anak kami? Bang Yuchen, Kau memang tak punya hati. Kau peringatkan, anak ini hari ini harus digugurkan. Tak ada negosiasi. Ayo pergi. Dokter. Anda keluarga pasien. Ini laporan pemeriksaan pasien. Dia sangat sehat. Anda yakin Ingin menggugurkan kandungan? Dia hanya punya satu ginjal. Kalau melakukan aborsi, apa ada dampaknya bagi tubuh? Apa mungkin Anda salah ingat? Pasien ini punya kedua ginjal lengkap. Kak Yuchen, kamu membuatku sangat khawatir. Akhirnya kamu siuman. Syukurlah ginjal kita cocok. Operasinya berjalan lancar. Kamu mendonorkan satu ginjal untukku. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Bukan Shanshan. Lalu siapa sebenarnya? Lepaskan aku. Kak Yuchen, kumohon, mengingat aku yang menyelamatkan nyawamu. Biar aku pergi. Oh, Shanshan. Berani benar kau.
Berani-beraninya kau memasukkan soal donor ginjal. Benny, Bu. Engkau sama sekali tidak mendonorkan ginjal untukku. Mengapa kau menipuku? Apa yang kau omongkan? Saat itu kau kecelakaan. Nyawamu di ujung tanduk. Akulah yang mendonorkan ginjal untukmu. Apa itu wanita itu yang kembali membisikkan sesuatu? Tidak akan menyerah sebelum mencapai ujung, ya? Lihat ini. Kak Yuchen, aku tidak sengaja menipumu. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Aku terlalu mencintaimu. Aku takut kehilanganmu. Kumohon pertimbangkan anak kita. Maafkan aku kali. Dengar apa yang kau ucapkan. Kalau bukan karena laporan tes kesehatan hari ini, sampai kapan kau berniat menyembunyikannya dariku? Aku selalu ingin memberitahumu. Aku hanya khawatir kau tak mau memaafkanku. Aku benar-benar bukan sengaja menipumu. Diam. Kalau bukan karena kau menyumbangkan satu ginjal untukku, aku sama sekali tak mungkin bersama denganmu. Sui juga tak akan meninggalkanku. Jadi, kau dan anak itu sama sekali tak akan kutinggalkan. Kakak Yuchen! Aku benar-benar mencintaimu. Sui itu apa keistimewaannya? Dia kan sudah menikah. Apapun yang kau lakukan, Dia tak akan peduli. Ku beritahu padamu. Begitu aku putus hubungan denganmu, Sui akan segera kembali kepadaku. Kita sudah 8 tahun bersama. 8 tahun. Segala yang dilakukannya sekarang hanya akting belaka. Kau mengerti? Bisakah kau berhenti? Menipu dirimu sendiri? Benarkah engkau tak punya perasaan padaku? Kalau begitu tidak cinta, kenapa engkau memberiku cincin pertunangan? Memberi kalung. Menemaniku mencoba gaun pengantin? Mengapa selalu saat aku paling Membutuhkanmu. Kau segera muncul di hadapanku? Semua yang kulakukan ini hanya untuk membalas jasamu menyelamatkanku. Dan apa yang kamu lakukan? Membohongiku. Jika kamu terhadapku Benar-benar tidak ada perasaan. Lalu kenapa bersamaku? Memasak begitu sering. Bahkan membuatku hamil. Kamu sama sekali tidak mencintai Sui. Orang yang kamu cintai adalah aku. Tolong berhenti bicara. Aku bisa melepaskan segalanya. Aku bisa tidak menikah. Aku hanya ingin anak kita. Hao Shanshan. Tanpa kamu, Sui sama sekali tidak mungkin meninggalkanku. Semua ini adalah salahmu. Kamu tahu tidak? Anak ini mutlak tidak boleh dipertahankan. Ambil tindakan. Jangan. Meng Yuchen! Sekarang pura-pura mencintaiku untuk siapa? Esoknya, dia tidak akan kembali padamu. Lepaskan anak kita. Iya. Aku sudah tahu kebenarannya. Shanshan yang selama ini membohongiku. Masalah kalian tidak ada hubungannya denganku? Bayinya sudah aku gugurkan. Ayo mulai lagi ya. Mang Yuchen, kau lebih kejam daripada binatang buas. Setiap kali kau muncul di hadapanku, selalu mengingatkanku. Betapa bodohnya aku dulu. Hubunganku dengan Shanshan hanya kesalahpahaman. Aku hanya melakukan kesalahan. Seperti kebanyakan pria. Kenapa kau harus terus-terusan mempermasalahkannya? Aku tak tertarik dengan urusanmu. Silakan pergi. Aku tak mau melihatmu lagi. Sampai kapan kau mau terus begini? Jika pertunangan terlewat, bisa diulang. Sampai kapan kau mau meributkan ini? Hingga sekarang kau masih menyalahkanku? Sungguh tak terselamatkan. Aku sudah memberimu jalan keluar. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Lepaskan! Aku sudah menikah. Kalau kau masih mengganggu istriku, jangan salahkan aku kalau jadi tidak sopan. Kau cuma diajak olehnya. Sebagai pemain bayaran, bermain peran saja kau keterlaluan. Pergi sekarang. Ada apa? Tidak peduli kau terima atau tidak soal pernikahanku. Itu adalah fakta. Sui, kalau hari ini kau berani pergi dengannya, aku takkan memaafkanmu. Mang Yuchen, jangan kau kira akan kubiarkan. Begitu mudah. Bukankah ini foto masa kecil kita? Masih tersimpan? Kau masih menyimpannya? Tak kusangka, keinginan masa kecil akhirnya menjadi kenyataan. Kakak laki-laki, sekarang kamu adalah pengantin pria. Aku adalah pengantin wanitamu. Tolong pasangkan cincin ini untukku. Baiklah, kita akan menikah sekarang juga. Tidak kusangka kita sangat berjodoh. Kencanaan masa kecil ternyata menjadi kenyataan. Kau dengar suara tidak? Kok tidak ada suara ya? Hanya kau yang suka mengintip urusan orang. Pasangan muda itu baru saja menikah. Kenapa kamu terburu-buru? Kamu tidak terburu-buru. Siapa setiap hari? Terus-terusan minta cucu. Ayah, Ibu. Kamu ngapain di sini? Iya. Akhirnya kamu menikah ke keluarga kami. Kami Shoji sudah menunggu. Selama bertahun-tahun kamu tak sia-sia menunggu. Kapan kalian akan memberikannya pada kami? Anak yang sehat. Untuk membahagiakan kami. Bu. Tante. Bu. Yuk, benar.
Saya juga ingin punya anak. Baik. Kalau begitu hati kami menjadi lega. Apakah kali ini aku benar-benar harus pergi? Mang Yuchen. Kita tumbuh besar bersama sejak kecil. Pacaran 8 tahun lamanya. Tapi sejak munculnya Hao Shanshan, semuanya berubah. Ternyata sejak dulu kau sudah berencana meninggalkanku. Baru buka pada tanggal 18 nanti ya. Kenapa harus kamu... Ada apa lagi denganmu? Perutku sakit. Mungkin makan sesuatu yang tidak bersih. Kamu gelisah terus. Buatku tidak bisa tidur. Bagaimana kalau kamu tidur di sofa saja? Iya. Ini sarapan yang kubuatkan khusus untukmu. Cicipilah. Yuchen, aku lagi tidak enak perut belakangan ini. Tidak biasa makan. Lain kali saja ya. Kalau lama itu mulai sekarang, jangan suruh aku buatkan sarapan lagi. Apakah aku harus masak lagi kau tidak mau makan? Apa maumu? Ternyata waktu itu kamu bukan sakit perut, melainkan sudah transplantasi ginjal. Maaf. Cari untuk saya laporan pemeriksaan kesehatan Sui dalam 5 tahun terakhir, dan juga staf yang menyembunyikan transplantasi ginjal saat itu satu persatu ditindaklanjuti. Tidak boleh ada yang lolos. Bisa kita bicara? Aku tak mau bicara denganmu. Maafkan aku, Yi. Aku datang untuk minta maaf. Aku sudah tahu segalanya. Ginjal itu kau yang menyumbang untukku. Kenapa tak kau beritahu sebelumnya? Sudah aku katakan? Kau dengar ke? Dulu kau bilang kondisiku sangat prima. Mana mungkin pernah operasi ginjal? Hanya orang seperti Hao Shanshan yang lemah tak berdaya, si suci palsu itu, yang akan menyumbangkan ginjal untukmu. Aku bajingan. Aku dibohonginya. Aku sungguh tak mencintainya. Kau harus percaya padaku. Operasi transplantasi ginjal. Betapa besar risikonya bagi tubuh. Kau bukan tak tahu. Andai saja Perhatianmu pada Yi. Sedikit saja. Kau takkan sampai. sama sekali tak menyadarinya. Keanehannya. Kau terus bilang mencintainya. Tapi cintamu bukan cuma tidak layak ditunjukkan, tapi juga munafik. Apa kau bilang? Berdasarkan apa kau menuduhku? Kau cuma aktor bayarannya. Saja. Dengan hak apa kau bicara begitu? Jangan muncul lagi di hadapan kami. Atau aku akan menghancurkanmu dengan caraku. Mongshka, sudah kukatakan padamu berkali-kali, kita sudah tak mungkin. Aku dan suamiku sangat rindu sayang sekarang. Jangan paksaku lagi dengan perasaanmu yang kau anggap benar sendiri. Aku merasa jijik. Sayang. Berapa hari kau kenal dia? Bukankah dia aktor yang kau sewa? Kau malah memanggilnya sayang? Lihat baik-baik. Kami sekarang dilindungi hukum sebagai pasangan suami istri yang sah. Iya, kamu sampai-sampai membuat surat palsu hanya untuk meninggalkanku. Matamu mana yang melihat ini dokumen palsu? Kalau kau tak percaya, kita bisa cek di Dinas Catatan Sipil. Aku tak ada waktu bermain-main denganmu. Iya, sebelumnya aku salah. Tapi perasaan kita 8 tahun ini, apa bisa kau lupakan begitu saja? 8 tahun perasaannya. Cuma dari satu sisi aja. Aku sekarang sudah menikah. Lepaskan aku ya. Sebelumnya aku salah. Tapi ku mohon beri aku kesempatan untuk menebus kesalahan-kesalahan yang kulakukan selama ini. Tenang saja. Aku tak segan itu. Harus dikembalikan. Tetap harus dikembalikan. Baik. Iya, ku berjanji padamu. Apapun yang kau mau akan kuberikan. Kalau sempat buat janji untuk operasi transplantasi ginjal. Apa? Bukannya kau mau menebus kesalahan? Kalau begitu kembalikan ginjalku. Seminggu lagi kita akan melakukan operasi.
Baik. Akan kukembalikan padamu. Ini utangku padamu. Tapi tolonglah Yi, jangan tinggalkan aku ya. Perjanjian donasi yang kau tanda tangani sudah aku taruh di mejamu. Semoga kita bertemu lagi di meja operasi. Setelah operasi, kita benar-benar tak saling berutang lagi. Tak mau lihat isi perjanjiannya? Bukannya cuma pengeluaran sehari-hari? Asal kau jangan cari masalah Shanshan. Silakan hapkan sesukamu. Aku tak mau ikut campur. Halo, direktur rumah kami sudah menemukannya. Yang ganti ginjal itu dokter. Baik. Apa tujuannya datang ke sini? Kalau Yu Chen tahu, kita berdua akan menghadapi masalah besar. Orangnya Pak Meng sudah menelusuri sampai ke saya. Saya benar-benar terpaksa. Baru mencari Anda. Berikan saya 1 juta yuan lagi. Mulai sekarang, saya akan menghilang dari Jiangcheng. Tidak akan mencari Anda lagi. Kamu gila. 1 juta yuan. Mana mungkin saya punya uang sebanyak itu? Cepat pergi dari sini. Yu Chen, Kamu datang menjengukku? Aku tahu pasti di hatimu masih ada aku. Benar kan? Dokter baru saja periksa saya. Sekarang sudah baik. Kamu boleh pergi. Berdiri. Yu Chen, Apa yang ingin kamu lakukan? ini kan dokter. Dia tidak akan lama lagi menjadi... Pak Meng! Pak Meng, mohon ampuni saya. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Mohon lepaskan saya. Aduh, Lebih baik engkau jujur. Jika tidak, akan ada berbagai cara membuatmu bicara. Dia yang memberiku 1 juta untuk menipumu. Katanya dia yang donor ginjal untukmu. Pak Meng, saya difitnah. Saya diancam olehnya. Lalu, apa lagi? Saya benar-benar hanya melakukan ini. Kalau begitu jawab. Setelah transplantasi ginjal Suyi, muntah setiap hari. Sakit perut tengah malam. Masalah apa lagi ini? Ya, Hao Shanshan. Dia yang bilang... dia bilang, Suyi tidak boleh dibuat nyaman. Harus disiksa perlahan-lahan. Jadi memberinya banyak obat yang ditolak tubuhnya. Muntah itu. Efek samping. Dari obat-obat itu. Ginjal Suyi. Karena obat-obat itu mungkin tak akan bertahan lama. Yu Chen, aku tidak tahu apa-apa. Aku bahkan tidak kenal dia. Aku di sini punya riwayat transfer dan cek. Dengannya, semua perintah darinya, Direktur Meng, aku tahu salah. Mohon pertimbangkan. Karena aku sudah mengaku semua. Bisa tidak, jangan lapor ke rumah sakit. Aku sangat butuh pekerjaan ini. Sui disiksa sampai begini parahnya. Kau masih mau punya pekerjaan? Apa kau pantas jadi dokter? Apa kau masih manusia? Kamu bawa dia ke sana, biar sisa hidupnya dijalani di tempat itu. Pak Meng, Saya mohon, saya tidak mau ke sana. Pak Meng. Pak Meng. Pak Meng. Saya hanya terlalu mencintaimu, Yu Chen. Saya hanya takut Sui akan merebut dari sisiku. perempuan keji kau. Apa lagi yang kau lakukan terhadap Yi? Benar-benar tidak ada lagi. Perempuan jahat kau. Perbuatanmu ini nyaris meregang nyawanya. Saya sungguh tahu salah. Benar-benar tidak ada lagi. Hanya ini saja. Hao Shanshan. Berani sekali kau. Derita yang diterima Yi akan kujadikan kau merasakan semua. Pengawal? Obat-obatnya itu beri dia 1 tablet setiap hari. Tak boleh ada hari yang terlewat. Siap. Yu Chen, sungguh aku tahu salah. Maafkan aku. Maafkanmu? Lupakan saja. Kamu lelah kerja lembur belakangan ini. Ini masakan yang kumasak sendiri untukmu. Cicipi, enak tidak? Akhir-akhir ini aku sibuk kerja. Tunggu sampai urusanku selesai. Aku pasti akan membalasmu dengan baik. Jangan sampai kamu mengingkari janji. Ngomong-ngomong, nama perusahaan barunya sudah kupikirkan. Akan kusebut Yi. Kuno banget. Mana kunonya? Bertemu denganmu adalah dalam hidupku hal yang paling bahagia. Pada hari perusahaanku publik, aku akan melamarmu. Aku akan membuatmu menjadi orang yang paling bahagia. Hari ini terus sukses. Tetapi yang di sampingmu bukan aku. Hari ini perusahaan kami akhirnya go public. Di sini aku ingat berterima kasih pada seseorang. Di saat-saat terhitung, ketika aku ingin menyerah, dialah yang memberikanku keberanian dan kekuatan. Orang itu adalah Hao Shanshan.
Sakit apa, Pak? Oh, sakit sekali. Kalau masih ada kesempatan berikutnya, urus sendiri pengunduran dirimu. Iya, aku yang ingkar janji. Hutang padamu. Akan kukembalikan satu persatu. Seminggu lagi. Entah sudah ada donor ginjal atau belum. Akan kukembalikan semuanya. Hao Shanshan, kita sudah selesai. Bisakah kau berhenti meneleponku? Kak Yuchen, hanya aku yang benar-benar mencintaimu. Mari kita mulai kembali, setuju? Xiaozu akan membawa Sui ke acara lelang. Untuk membeli cincin. Kamu masih mau? Salah paham untuknya. Sampai kapan? Apa katamu? Cek jadwal Xiaozu untukku. Manajer Mong, hari ini grup Xiao, Putra Xiaozu akan mengajak Nyonya Sui menghadiri lelang amal sebuah gaun pengantin yang dihiasi 520 butir cincin berlian. Kabarnya Xiaozong akan mengeluarkan dana besar untuk membeli gaun ini bagi istrinya. Bantu siapkan satu tiket masuk lelang. Terima kasih untuk dukungan Bapak Xiao atas Lelang kali ini? serta banyak koleksi pribadi yang disumbangkan. Saya mewakili pasien kanker berterima kasih. Semua ini Dipilih oleh istri saya. lelang kali ini pun digagas sepenuhnya olehnya. Terima kasih sebaiknya kepada beliau. Kakek saya meninggal karena kanker. Saya hanya ingin memberi kontribusi kecil untuk para pasien. Tenang saja Ibu. Seluruh hasil lelang malam ini akan sepenuhnya disumbangkan untuk pasien kanker. Kenapa kau di sini? Bagaimana? Perlu kami usir dia? Lupakan. Lelang sebentar lagi dimulai. Jangan sampai menimbulkan kekacauan. Iya, aku salah membawa Hao Shanshan untuk mencoba gaun pengantin dulu. Setelah aku memenangkan lelang gaun ini, bisakah kau membeli? Aku kesempatan lagi. Made. Aku terlambat datang. Kenapa kamu kesini? Cepat pergi dari sini. Yuchen, hari ini ulang tahunku. Kamu demi aku sengaja datang ke lelang. Sudah kuduga, di hatimu masih ada aku. Makanya aku langsung keluar dari rumah sakit untuk mencarimu. Jangan berkhayal sendiri. Aku sama sekali bukan datang untukmu. Sudah tidak ada hubungan lagi. Tapi kamu pernah berjanji padaku. Setiap ulang tahun akan menemaniku merayakannya. Baiklah. Semua harap tetap silent. Lelang kita. Segera dimulai. Kamu diam. Duduk manis di sana. Kalau membuat masalah, tak akan kuampuni kamu. Kamu diam. Duduk manis di sana. Awas kalau bikin masalah, aku hajar engkau. Tenang saja. Aku pasti patuh. Item lelang pertama hari ini adalah vas berlapis Qinglong dari era Kaisar Qianlong. 1 juta. Ada yang mau menawar lebih tinggi? 2 juta. 3 juta untuk ketiga kalinya. Selamat kepada tuan ini. Dengan harga 3 juta, berhasil mendapatkan koleksi ini. Item terakhir hari ini adalah gaun pengantin. Yang dihiasi 520 butir. Berlian merupakan koleksi kerajaan Inggris. Setiap berlian dijahit tangan langsung oleh desainernya. 520 butir juga melambangkan cinta yang indah. Kami sangat berharap orang yang mendapatkan gaun ini memperoleh kebahagiaan. 1 juta. 4 juta. 10 juta. 20 juta. 30 juta. 50 juta. 80 juta. Xiaozu, aku pasti akan rebut gigi. Otak orang ini rusak. 80 juta untuk beli satu gaun pengantin. Pasti orang yang sangat romantis dibeli untuk diberikan kepada orang yang dicintainya. Sepertinya gaun pengantin ini, Bapak ini bertekad bulat pasti dapat. Kalau begitu, Kami ucapkan selamat kepada Bapak. Dengan harga 80 juta, berhasil memenangkan lelang gaun ini. Ada yang ingin Bapak sampaikan? Gaun pengantin ini khusus kulelang untukmu. Aku tahu dulu pernah banyak melakukan hal yang menyakitimu, tapi aku sudah bertobat. Bisa kasih aku kesempatan? Yuchen, Apa kau lupa? kau sudah berjanji padaku akan membelikanku gaun pengantin. Paling unik di dunia. Bukankah kau sudah lupa semuanya? Kamu ngapain? Aku sama sekali tidak mengenalmu. Ini benar aku yang membelikanmu. Kenapa dia sampai di sini? Aku benar-benar tidak tahu. Aku sudah putus kontak dengannya sejak lama. Untuk siapa kau membelinya? Tidak ada hubungannya denganku, tapi tetap harus kuucapkan terima kasih. Sudah menghabiskan 80 juta untuk beli gaun pengantin ini. Untuk membelikanmu. Habis berapapun aku rela. Kau terlalu banyak berpikir. Aku atas nama para pasien berterima kasih padamu. apa maksudnya? Sepertinya Bapak ini belum tahu. Gaun pengantin ini Adalah barang koleksi yang disumbangkan. Nona Sui. Apa? mari kita sambut perwakilan penyelenggara Lelang kali ini. yang juga penyumbang koleksi terbanyak pada lelang ini, Ibu Sui, untuk menyampaikan sambutan.
Terima kasih atas perhatian. Semua terhadap lelang ini. Kepedulian kepada pasien kanker. Ini adalah lelang amal. Koleksi terakhir ini, gaun pengantin berhias 5 atau 20. Cincin berlian. Adalah hadiah dari suamiku. Aku ingin meneruskan cinta ini. Semoga 80 juta. Ini dapat membantu. Lebih banyak pasien kanker. Kau ditipu mereka? Mereka sengaja? Berkomplot agar kau membeli gaun ini dengan harga tinggi. Apa kau masih belum menyadari? Siapa dirinya sebenarnya? Sebagai ucapan terima kasih atas bantuan kalian, di ballroom sebelah, kami sudah menyiapkan makan malam. Semoga kalian bisa menikmati malamnya. Pidatonya sangat bagus. Apa hadiah yang kamu mau? Aku lapar. Ayo kita makan. Dasar si rakus kecil. Sudah aku siapkan sejak tadi. Ayo pergi. 80 juta untuk beli gaun pengantin. Fokus sekali sedikit, Bu. Kuhadiahkan ini untukmu. Maukah kamu menikah denganku? Kamu sedang bergurau. Masih ingatkah kamu saat aku mencoba gaun pengantin? Apa yang kamu katakan waktu itu? Kamu bilang gaun pengantinmu hanya layak dipakai Hao Shanshan. Berikan kalian jalan. Waktu itu pikiranku sedang kacau. Sekarang aku sudah sadar. Suka ya suka. Satu kata lain perbuatan. Tidak merasa janggal? Kudoakan kalian. Semoga berbahagia sampai tua. Cepat dikaruniai anak. Berharap kau takkan muncul lagi di depanku. Tampil di depan kami. Cari perhatian. Ia takkan berubah pikirin. Cepat transfer uangnya. Para pasien. Sedang menunggu. Kak Yuchen, kalau Sui tak suka gaun pengantin ini, berikan saja padaku sebagai ulang tahun. Kupikir ke pesta nikah. Pasti jadi pusat perhatian. Terima kasih. Mang Yuchen, apa yang kau lakukan? Gaun ini 80 juta. Ini kupakai buat Yi. Jika dia tak mau, takkan kubiarkan siapapun memilikinya. Tak ada ruang untukmu di hati Sui. Kita berdua yang jodoh. Diam! Ibu Sui. Selamat ulang tahun. Bagaimana kamu tahu hari ini ulang tahunku? Sebagai suamimu, kalau hal ini saja tidak tahu. Bukankah itu terlalu tidak kompeten? Oh, jadi lelang sengaja dimajukan sebagai hadiah ulang tahun untukku. Terima kasih. Dan Siagu. Apapun yang ingin kau lakukan, aku selalu mendukungmu. Sui, aku baru menghabiskan 80 juta rupiah membelikanmu gaun pengantin. Sekarang kamu malah makan. Bersama pria ini? Sudah cukup kamu main-main. Sebenarnya apa yang kau inginkan dariku? Kamu berdiri di depanku. Aku jadi mual. Sangat mengganggu makanku. Pergilah dari sini. Aku sudah menyadari kesalahanku sendiri. Aku minta maaf kepadamu. Apa masih tidak cukup? Aku bukan malaikat suci. Mengapa aku harus memaafkanmu? Hanya karena kau meminta maaf? Lalu semua rasa sakit yang pernah kau alami sebelumnya? Berarti apa? Aku yang salah di masa lalu. Akan kuberikan ganti rugi padamu nanti. Tapi beberapa luka takkan bisa terobati selamanya. Semakin sering kau muncul di hadapanku, semakin aku menyadari betapa bodohnya diriku sebelumnya. Kehadiranmu terus mengingatkanku untuk menjauhi orang sepertimu. Kau sangat membenciku sekarang. Kalau bukan karena hari ini ulang tahun Yi, Sudah lama ku hajarmu. Aku sudah memukulmu. Apa? Hari ini ulang tahunmu. Kenapa? Hanya karena ulang tahunku sama dengan Hao Shanshan. Aku tidak pantas merayakan ulang tahun. Aku bukan itu maksudnya. Sejak Hao Shanshan muncul, aku tak pernah lagi merayakan ulang tahun. Kamu masih ingat? Sayang, hari ini ulang tahunmu. Gelang ini melambangkan cinta setiaku padamu. Shanshan, selamat ulang tahun. Suye, jangan-jangan kamu pikir gelang ini untukmu? Tadinya tanganmu mengulur cukup panjang. benar. Jangan berkhayal sendiri. Coba lihat seperti apa dirimu. Mana bisa dibandingkan dengan Shanshan? Lagi pula jika seorang pria dihadapkan pada pilihan antara kamu dan Shanshan, Pasti memilih Shanshan. Kan Kaming. buat apa ditanya lagi? Banyak bicara. Yuchen. Hari ini juga. Apa lagi? Kau jangan bilang hari ini juga ulang tahunmu. Bisa satu hari dengan Shanshan itu satu kehormatan untukmu. Tapi kau bilang ingin merayakan untukku. Suruh aku pakai baju bagus. Masih belum mengerti? Kak Chen sengaja memanfaatkanmu untuk memanggil Shanshan keluar. Beri dia kejutan. Jangan berkhayal sendiri. Kak Sui. Kak Yuchen sengaja. Siapkan kembang api untukku. Ayo kita tonton bersama. Itu untukmu. Dia tidak layak.
Sekarang aku ingat betapa brengseknya diriku dulu. Aku cuma ingin tahu, apa kau mencintaiku? Ingin lihat kau cemburu. Cukup. Tapi dalam hatiku, masih ada kamu. Hah? Berhenti dulu. Beralasan dengan dalih konyol. Untuk membenarkan. Perilaku brengsekmu. Aku memang belajar banyak hal baru. Kalau kau jadi aktor, kau pasti bisa menangkan Oscar. Kapan kau menjadi si agresif ini? Dulu kau bilang, asalkan aku minta maaf, engkau akan segera kembali ke sisiku. Kau bilang itu dulu. Sekarang aku sudah menikah. Kau masih saja mengekangku. Apa aku ini? Properti sebelum nikahmu? Kenapa aku harus bersikap ramah kepadamu? Kakak Yuchun, hari ini juga ulang tahunku. Temani aku dong. Hari ini lelang amal sangat sukses. Kami mengundang para tamu. Memilih pasangan menari sesuai keinginan. Kami akan memilih pasangan tamu yang menari terbaik untuk menerima hadiah istimewa. Kakak Yuchun, aku tidak bisa menari. Bisakah kau mengajarkanku? Iya. Bolehkah aku mengundangmu untuk menari? Pasangan menarimu ada di sana. Sudah kukatakan, aku dengannya tidak ada hubungan apapun. Kenapa kamu selalu menyalahkannya? Setiap kali aku mendengar pernyataan lucu, kepalaku langsung pusing. Kalau begitu pulang saja. Aku belum puas bermain. Mau menang. Nona ini, bolehkah aku mengundangmu berdansa? Tak kusangka kau menari sebaik itu. Banyak hal yang tak kau ketahui. Banyak lagi yang tidak kau ketahui loh. Kalau begitu di masa depan, aku bisa mengeksplorasimu lebih dalam. Kakak Yuchun, ayo kita menari juga. Pergi. Berdasarkan hasil pemungutan suara, pemenang pertama hari ini adalah Tuan Xiao dan istrinya, Ibu Sui. Mari kita umumkan hadiah utamanya. Mohon pemenang berciuman panas selama 3 menit. Cium dia. Apakah saat itu kau juga merasakan hal yang sama? Sekarang aku mengerti perasaan itu. Suye, sihir apa sebenarnya yang kau miliki? Hingga membuat semua pria mengelilingimu. Aku takkan membiarkanmu merebut Kakak Yuchun dariku. Mau pulang? Baik. Aku ke toilet dulu. Minggir. Kakak, kerasnya bicaramu sekarang. Jangan kira ada yang membelamu. Kamu lupa sebelumnya. Sikapmu yang merendahkan diri. Sungguh memalukan. Daripada buang-buang waktu mengejekku di sini. Lebih baik segera suruh Mang Yuchun menikahimu. Kenapa? Dia tidak mau ya. Berani kau pukul aku? Kau merusak hubungan orang sebagai selingkuhan. Terus-menerus memprovokasiku. Sudah lama ingin memukulmu. Kalau orang tuamu Tak bisa mendidikmu. maka aku gantikan mereka. Memberi pelajaran padamu. Kau cuma... Kucing liar yang dibuang kakak Chen. Xiaoya benar mencintaimu? Dia hanya tertarik karena kau baru. Nanti saat dia bosan, sudah saatnya kau memikirkan nasibmu sendiri. Kamu dan Mang Yuchun Benar-benar jodoh. kalian berdua sama-sama. Suka ikut campur urusan orang. Urusanku. Tak usah kau selidiki. Ngomong-ngomong, aku ini biasanya tak mudah main tangan. Tapi jika kau berani mengusikku lagi, Akibatnya takkan cuma satu tamparan. sesederhana ini. Ayo kita pergi. Kalungku kemana? Itu kan kalung pemberian Yu Chen. Bagaimana bisa hilang? Kakak, saya baru saja bertemu denganmu di kamar mandi. Apakah kamu tidak sengaja salah mengambil kalung saya? Saya tidak melihat kalungmu. Karena kamu tidak mengambilnya, bisakah? Biarkan saya melihat tasmu. Kalung ini adalah diberikan oleh Yu Chen kepadaku. Sangat penting bagiku. Tenanglah kamu. Sampah seseorang. Saya tidak akan mengambilnya. Karena kamu tidak mengambilnya, kamu biarkan saya melihat. Silakan tenang. Saya tidak mencuri kalungmu. Kenapa saya harus membiarkanmu melihat tasku? Yu Chen, Suyi dia itu masih menyimpan perasaan padamu. Lihat bahwa kamu memberiku kalung, dia cemburu. Sehingga diam-diam mengambil kalung saya. Tidak berani mengaku. Karena kamu tidak mengambil kalungnya. Kalau begitu, minta semua orang membuka tasmu untuk diperiksa. Kalau dia benar-benar menuduhmu sembarangan, aku pasti akan membereskan dia. Benar. Kalau tidak mencuri, kenapa tidak mau dikeluarkan untuk dilihat? Menurutku dia pasti sedang takut. Tepat sekali. Terlihat seperti gadis cantik. Kok jadi pencuri?
Jadi kalian semua berpikir aku yang mencuri kalungnya? Aku ini selalu tidak suka membuktikan diri sendiri. Tapi hari ini Kalian sembarangan. menuduhku. Kalau begitu jangan salahkan aku. Kau mau apa? Berani tidak bertaruh denganku? Kalau aku tidak mencuri kalungmu, Kau harus menampar wajah sendiri 100 kali. Dan minta maaf kepadaku. Taruhannya. Di kamar mandi aku hanya bertemu denganmu seorang. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kalung itu aku letakkan sendiri. Sui, bersiaplah untuk dipermalukan. Bagaimana jika kamu kalah? terserah kamu mengaturnya. Bagaimana mungkin? Kalungnya mana? Kamu menyembunyikan kalung di mana? Aku ulangi sekali lagi. Aku tidak mengambil kalungmu. Ini fitnah. Aku tidak percaya. Kamu pasti menyembunyikan kalung itu. Barusan kamu bersumpah bahwa aku mencuri kalungmu. Sekarang, bukankah kamu harus minta maaf? Tidak mungkin. Aku tadi jelas. Aku jelas-jelas. Di mana kamu menyembunyikan kalung? Nona Hao, apa ini kalungmu? Kalungku. Kenapa ada padamu? Ditemukan di lantai. Nona Hao, mungkin tidak sangat terjatuh. Kamu sengaja. Sungguh-sungguh bersusah payah. Jangan lupa perjanjianmu. Kamu masih berutang 100 tamparan. Mulai saja. Aku telah menuduhmu dengan salah. Aku minta maaf padamu. Masalah tamparan itu. Lupakan saja. Kesalahpahaman? Oh, di rekaman CCTV. Justru ada bukti kamu masukkan kalung itu ke tas saya. Untuk memfitnahku. Yuchen, cepat bantu aku berbicara. Bagus, saat mengancam istriku. Bukannya kau begitu berani? Orang. Jaga dia setelah 100 tamparan ini. Kalau belum selesai, Dia tidak boleh pergi. Apa yang harus kulakukan agar kamu mau memaafkanku? Aku ingat dulu di sini. Di tempat ini, semua adalah foto kita berdua. Kenapa sekarang tidak satu pun bisa ditemukan? Kamu membuat rumah ini. Jadi berantakan begini. Kamu membakar apa? Beberapa koran bekas. Aku rasanya memakan tempat, jadi kubakar saja. Aku belum mengenalmu. Bukankah kamu cuma ingin cari perhatian dariku? Iya. Kamu benar-benar tegak. Sama sekali tidak menyisakan kenangan indah untukku. Kenapa kamu minum-minum lagi? Jangan minum lagi. Mau memabukkan diri sampai tertidur? Kamu pulang. Aku sudah tahu. Kamu pasti tidak akan meninggalkanku. Mong Yuchan. Padahal dulu kamu sangat mencintaiku. Mengapa kamu begitu lekas berganti hati? Berjanjilah padaku. Jangan tinggalkan aku. Baik, engkau hanya milikku. Tak boleh seorang pun merebutmu dari sisiku. Sok. Besok akan kugunakan foto ini untuk menggemparkan seluruh dunia maya. Kenapa kamu di sini? Yuchen. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Yuchen, kemarin malam kamu minum terlalu banyak. Tidak mau melepaskan saya. Tidak membiarkan saya pergi. Berkata, ketika Suyi ada, apakah kamu pernah datang? Bagaimana kamu tahu alamat rumah saya? Saya bersumpah. Sungguh tidak. Saya khawatir tentangmu. Jadi saya mengikutimu untuk melihat. Saya memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Selama hidup saya tidak ingin melihatmu lagi. Pergi. Tapi kamu dulu benar-benar mencintai saya. Sui sudah menikah. Kamu berdua tidak mungkin. Tidak kamu bisa memberi saya satu kesempatan. Kamu bahkan tidak bisa menghilangkan satu jari tangannya. Tidak bisa dibandingkan. Pergi! Mong Yuchen, Kau akan menyesal. aku pasti akan membuatmu. Merengek-rengek minta aku kembali padamu. Ayahmu gagal jantung karena ulahmu. Apa? Cepat ke sini. Masih berani kau tanya? Lihat berita sendiri. Segera tutup berita itu. Kalau tidak bisa diredam, kalian semua aku pecat. Ayah. Bagaimana kondisimu? Jangan panggil aku ayah. Aku tidak menganggapmu anakku. Aduh, Jangan marah. Kau lupa apa? Kata dokter. Apa kamu tidak peduli nyawamu? Aku ini bisa mati dibuatnya. Itu gadis baik-baik. 8 tahun bersamamu. Bukannya kau bilang Kalian akan menikah? kabar baik ini?
Bagaimana penjelasanmu? Baiklah, sekarang panggil dia kemari. Sekarang juga. Halo. Nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Mungkin dia sedang sibuk. Tidak ada yang angkat. Kau pikir bisa bohongi aku? Setengah badanku sudah masuk kubur. Apa yang tidak kamu mengerti? Dengar baik-baik, keluarga Meng hanya mengakui Suyi sebagai satu-satunya menantu perempuan. Jika kamu tidak menikahinya, jangan salahkan aku. Kalau tidak menganggapmu sebagai anak. Selamat sore, Paman. Ku dengar Paman sedang sakit. Ku belikan sedikit buah-buahan. Aku tidak makan buah. Buah-buahan ini bagus untuk vitamin, baik untuk kesehatan. Selama kamu tidak muncul di depanku, kesehatanku pasti akan membaik. Pintu keluarga Meng ini tidak semudah itu dimasuki. Dengan cara seperti ini, ingin masuk ke keluarga Meng, jangan harap. Paman, apakah antara kita ada kesalahpahaman? Baiklah, aku akan kembali lain hari. Pergi cepat dari sini. Jika tidak membawa Suyi kembali padaku, jangan datang menemuiku. Aku segera pergi. Siapa yang mengizinkanmu datang? Ku dengar Paman sakit. Aku datang untuk menengoknya. Mengapa kau begitu marah? Jangan kira aku tidak tahu. Apa rencanamu yang kau pikirkan? Kau pikir bisa meyakinkan orang tuaku, maka kau bisa masuk ke keluarga Meng. Aku beritahu padamu. Aku tidak mungkin masuk bersamamu. Mengapa? Suyi sudah menikah. Bisakah kau menyadari kenyataan? Yang perlu menyadari kenyataan adalah kamu. Tentang berita itu, semuanya adalah rumor di internet. Fotonya editan. Jangan kau percaya. Urusan kalian tidak ada hubungannya denganku. Aku juga tidak ingin peduli. Apa yang terjadi padamu? Apakah kau sakit? Sudah kubilang, kita sudah tidak ada hubungan lagi. Bisakah kau minggir? Ayahku sakit. Ingin bertemu denganmu. Bolehkah? Tidak boleh. Dia selalu merindukanmu. Sekarang dia sakit. Tengoklah dia sebentar saja. Aku memohon padamu. Aku sudah menikah. Aku punya hidupku sendiri. Aku tidak ingin lagi terlibat dalam urusan apapun dengan keluargamu. Sekarang kau menyuruhku menemuinya buat apa? Apa gunanya? Minggir. Operasi transplantasi ginjal. Segera dimulai. Sebelum itu, Aku tak ingin kau muncul lagi. Aku akan dioperasi tepat waktu. Hutangku padamu pasti akan kubayar. Meng Yushen, Apa yang kau katakan barusan? kau akan mendonorkan ginjalmu padanya? Bukan urusanmu. Walaupun kau tak memikirkan aku, Setidaknya pikirkanlah. orang tuamu. Suyi sudah menikah. Bahkan jika kamu memberikan ginjal kembalikan pada dia juga tidak akan bersama kamu. Ini adalah hutangku padanya. Tunggu, kapan menikah dengan Shanshan? Kami semua menunggu minum anggur pernikahan. Ya, siapa bilang aku mau nikah dengannya? Gak suka Shanshan. Tapi beliin gaun pengantin 80 juta. Foto skandal itu. Kami semua sudah lihat. Jangan gerak kepala. Jangan-jangan kau suka sama si anjing peliharaan kecilmu itu, Chengge? Si anjing kecil ini memang cantik rupanya. Cuma tubuhnya agak kalah dari Shanshan. Kok bisa sih kamu diberkati keberuntungan sampai 2 orang mati-matian padamu? Kamu bukan karena kalian menghinanya saat itu. Dia bisa pergi. Kamu sinting apa? Dulu waktu kau sendiri memanggilnya. Anjing peliharaan tiap waktu. Sikapmu juga bukan gini kan? Sekarang kamu gila apa? Coba katakan sekali lagi. Sudahlah, Chengge. Gimana kalau saya bilang lagi? Begitu juga nasibmu. Memperlakukan pacar resmi sebagai selir. Memperlakukan selir sebagai pacar resmi. Kacau balau. Kenapa melampiaskan pada kami? Jangan banyak bicara. Kamu juga jangan banyak bicara. Chengge, Suyi juga sudah menikah. Kamu menyiksa diri sendiri untuk apa? Shanshan juga lumayan. Kamu jangan akhirnya kehilangan semuanya. Untuk seorang penjilat kecil. Perlu begitu. Aku tahu ini utangku padamu. Aku akan mengembalikannya. Setelah operasimu selesai, kau pasti bisa memaafkanku dan kembali ke sisiku. Sudah kukatakan padamu Berkali-kali. kita sudah tidak mungkin lagi. Aku hanya mengambil kembali. Milikku sendiri. Selain itu, tak bisa aku janjikan apapun. Aku tidak berutang padamu. Laporan medis Anda. Apakah sudah pasti tidak menunggu lagi? Saat ini tidak ada donor ginjal yang cocok. Tanpa ginjal, sisa umur hanya bisa bergantung pada obat untuk bertahan hidup. Inilah hutangku padanya. Harus kulunasi jika tak bisa menemukan donor yang cocok. Berapa lama lagi kira-kira hidupku, Dok? Mungkin 3 bulan, mungkin setengah tahun. Sebelum itu berpisah dengan baik darinya. Kalau bukan karena dia, saya juga tidak bisa hidup selama itu. Besok, tolong, dokter. Tenanglah. Kami pasti akan berusaha sekuat tenaga. Suamiku, Aku takut masuk keranjang pasien. tidak bisa keluar lagi. Iya. Mengapa kamu mengatakan hal bodoh? Operasi sudah dijadwalkan. Besok pagi operasi akan dilakukan. Sudah kusediakan untukmu. Jiang yang paling berotoritas. Spesialis transplantasi ginjal. Jangan takut. Ada apa? Aku akan selalu menemanimu. Tingkat keberhasilan operasi sangat tinggi. Tidak apa-apa, Rifa. Sebenarnya dengan kamu di sampingku, aku tidak takut sama sekali. Aku hanya merasa dulu aku terlalu bodoh.
Pada waktu itu, merasa seumur hidup ini tidak bisa lepas darinya. Bahkan untuknya, bisa mengorbankan nyawaku. Tapi pada akhirnya, dialah yang tidak menghargaimu. Bukan salahmu. Aku berjanji kepadamu. Nanti aku pasti akan jaga kamu baik-baik. Tak biarkan kamu terluka. Aku ingat itu saat pertama kita bertemu. Itu yang kamu kasih padaku. Bayar uang perlindungan. Serahkan semua uangmu. Semuanya. Uang harus dari kerja tangan sendiri. Perbuatan kalian seperti perampok. Itu tidak baik. Jangan banyak omong. Kamu tidak mau kasih. Jangan salahkan kami kalau rampas. Aku sudah hubungi polisi. Kalau kalian tidak pergi, tunggu ditangkap polisi. Kamu baik-baik saja. Om polisi benar datang. Aku bohong ke mereka. Makan ini. Nasi buruk kali ini. Akan lenyap. Jujur saja. Kamu tidak mungkin waktu itu Sudah menyukaiku ya? Kamu akhirnya menyadari. Aku waktu itu baru 5 tahun. Kamu sungguh punya niat buruk. Sebenarnya kamulah yang memulainya duluan. Kamu lupa. Ih, kamu begitu pilih-pilih makan. Hati-hati, nanti tidak ada yang mau menikahimu. Aku menikahi kakak itu, boleh tidak? Aku suka kakak itu. Menikahlah, menikahlah. Dulu waktu kecil aku begitu berani ya. Aku ingat waktu itu tinggal di seberang rumahmu. Setiap hari lari ke rumahmu untuk minta makan. Sayangnya kemudian aku pindah. Lalu tidak bisa makan lagi. Makanan seenak ini. Kalau kamu mau makan, aku akan masak untukmu setiap hari. Aduh, semuanya salah kamu. Aku jadi lapar karena omonganmu. Sekarang kamu pergi masak untukku. Baik. Kalau begitu kamu istirahat yang baik. Aku akan segera kembali. Udahlah, cepat pergi. Aku pergi ya. Kenapa? Kenapa semua pria hanya memperhatikanmu? Kamu sudah menikah. Mengapa masih mendekati Yu Chen? Yu Chen hanya bisa Menjadi milikku sendiri. Ibu Su, Saya akan memeriksa kondisi ibu. Sui, aku akan membuatmu lebih menderita daripada mati. Aku masakkan makanan favoritmu. Nasi kari. Kerahkan seluruh kekuatan kota untuk mencari segera Meng Yuchen. Di mana kau menyembunyikan Yi? Serahkan dia sekarang juga. Apa? Yi hilang. Jangan pura-pura. Jika sesuatu yang serius Terjadi pada Yi. Sepanjang hidupku. tak akan kubiarkan kau lolos. Di dunia ini, tak ada yang lebih peduli pada Yi selain aku. Mana mungkin aku melakukan hal yang menyakitinya? Bukankah sudah sering kau menyakiti dia? Kalau bukan karena kau, Mana mungkin dia bisa jadi seperti sekarang? Kau gagal melindunginya. Padahal ku percayakan padamu. Berhak apa kau berbicara begitu? Sudah ditemukan di pabrik terbengkalai di utara kota. Lepaskan aku sekarang. Jika Xiao Zhe tahu, Kau pasti mati. Diam. Apa yang kau tahu? Ini tempat apa? Gak ada yang akan menyelamatkanmu. Tunggulah saja. Di sini. Shan. tenanglah. Apa yang kau inginkan? Semuanya bisa kita bicarakan. Menculik itu melanggar hukum. Kau tahu. Aku tak peduli lagi. Aku hanya ingin kau mati. Hanya jika kau mati. Yuchen akan sepenuhnya Milikku. Aku tak pernah bermaksud Merebutnya darimu. Aku sudah menikah. Aku sudah lama putus asa padanya. Sadarlah sedikit. Ya. Kau memang sudah menikah. Tapi siapa yang tahu? Apa yang kau berikan padanya? Racun apa yang kau berikan padanya? Hatinya hanya untukmu. Kalau bukan karena kau sengaja menghancurkan acara pertunangan kami. Yuchen pasti sudah bersamaku. Semua ini karena dirimu. Orang seperti dia sama sekali tak pantas kau melanggar hukum untuknya. Lepaskan aku. Jangan terus membuat kesalahan. Dia sungguh mencintaiku. Dia berjanji akan menikahiku. Asalkan kau mati, dia pasti akan kembali padaku. Katakan, wajahmu ini memiliki daya tarik apa? Sampai banyak pria jatuh hati padamu. Jika ku hancurkan wajahmu, Apakah mereka masih menyukaimu? Apa yang kau lakukan? Aku akan merusak wajahmu. lalu membakar tempat ini. Sui, Semua ini pantas kau dapatkan. hentikan. Apa sana? Tidak apa-apa. Kalian memang hebat. Bisa menemukan ke sini. Tapi saya beritahu kalian, hari ini tidak seorang pun boleh membawanya pergi. Saya menyarankanmu segera melepaskannya.
Sebutkan saja permintaanmu. Saya hanya ingin dia tidur. Hao Shanshan, kamu gila apa? Lepaskan Suyi segera. Kalau sesuatu terjadi padanya, seumur hidup saya tidak akan memaafkanmu. Yuchun, Semua ini karena kamulah. Kamu jelas sudah berjanji akan menikahiku. Bagaimana bisa kamu ingkar janji? Asalkan kamu melepaskannya. Saya berjanji padamu, saya akan menikahimu. Saya tidak akan membohongimu lagi kali ini. Kamu pikir saya tidak tahu? Apa rencanamu? Kamu mengembalikan ginjal saya padanya? Dia tidak akan bertahan lama. Hanya kalau dia mati. Kita bisa bersama selamanya. Jika kau ingin pergi dari sini dengan selamat, aku menyarankanmu segera lepaskan dia. Jangan paksa aku. Atau aku akan membunuhnya sekarang. Jangan gegabah. Asal kau bebaskan Gigi. Apapun permintaanmu akan kupenuhi. Begini saja, aku jadi sandera bagimu. Lepaskan gigi dulu. Jangan dekati aku. Jangan terburu emosi. Coba pikirkan, kalau kau membunuh orang, semua hidup kita tidak akan mungkin lagi. Jangan gegabah. Ini semua karena kau memaksaku. Kau sampai rela Mempertaruhkan nyawamu demi dia. Kenapa harus? Lepaskan dia. Aku akan menikahimu, sumpah. Kali ini aku tidak akan menipumu. Aku tidak akan percaya padamu lagi. Kalau begitu apa yang harus aku lakukan? Agar kamu bisa percaya padaku. Bunuh dia. Kalau begitu, aku akan percaya padamu. Kita bisa. Selalu bersama, tidak terpisah. Baiklah. Kamu tidak tega. Di hatimu masih ada dia. Karena kamu tidak tega. Kalau begitu, aku akan membunuhnya. Jangan. Tidak apa-apa. Aku akan membawamu pergi dari sini. Suyi, semua ini karena semuanya itu kamu. Semua salahmu. Jangan. Suyi, Dapat juga dikatakan telah melindungi kamu sekali. Setelah aku meninggal, Sumbangkan semua organku Biarlah. sebagai penebusan dosaku atas kesalahan yang pernah kulakukan. Bawa dia ke rumah sakit dulu. Suyi, semua ini karena kamu. engkau penyebabnya. bunuh saja aku. Bunuh aku. Pembalasanmu akan dijatuhi sanksi hukum.